ada kebocoran atau tidak. Misalkan tidak ada kebocoran, bisa cek apakah sudah tutup dulu. Kenapa minyak rem yang tipis itu menimbulkan minyak remnya turun? Karena ruangannya itu semakin besar, ruangan kosongnya makin besar, jadi cairan itu minyak rem itu mengisi ruangan yang kosong ya. Jadi kalau misalkan nanti tidak ada kebocoran, kemudian kita ganti lagi nama rem yang baru, itu akan naik lagi. Nah, bagaimana cara penggantiannya? Untuk minyak rem, air radiator itu dilakukan maksimum setiap 40.000 km. 40.000 km. 40.000 km itu 2 tahun ya? Iya, paling lama. Tapi lihat dari sini lah, kalau misalkan memang sudah kondisinya agak bagus, kita lakukan penggantian lebih cepat. Oke. Untuk oli setiap 5.000 km sama oli filternya ya, mesin sama filter oli. Ke depan mungkin kita akan sediakan engine flush. Engine flush itu untuk menguras ruangan oli ya. Jadi sebelum kita buang oli mesin, kita masukkan flushnya dulu, hidupkan beberapa beberapa menit, baru sesudah sirkulasi kita buang olinya. Itu akan lebih bersih di ruang mesin. Itu untuk ke depan kita akan sediakan engine flush. Kemudian untuk suspensi bagian depan sudah menggunakan match version ya, untuk yang belakang torsion beam. Yang lain-lain mungkin ada yang mau ditanyakan tentang komponen atau yang lainnya. Oh ya, untuk mungkin yang sering terjadi ya di lapangan, wiper mungkin sering parkir di lapangan ya, di tempat yang panas. Itu usahakan wiper dinaikkan, diangkat, jangan sampai wiper itu terkena dengan kaca, berhubungan langsung. Karena terkena panas matahari, kacanya jadi panas, akan lebih mempercepat kerusakan pada wiper blade. Ya. Air wipernya sendiri nanti benar-benar kita sediakan juga khusus untuk air wipernya ya. Jadi tidak lagi menggunakan air biasa. Karena itu tadi kualitas air di mana-mana itu berbeda-beda. Kalau mungkin bagus kualitasnya, it's okay gitu ya. Kalau nanti diisi air laut berbahaya. Untuk kendaraan ini tipe GX ya, tipe GX. Kalau tipe GL ada yang punya tipe GL, L3-nya ada ya. Coba udah pasang peredam panas di sini belum? Disarankan untuk memasang peredam panasnya. Itu berguna untuk melindungi lapisan cat bagian kap mesin. Ya, jadi panas mesin dari sini akan disalurkan ke sini ya. Kalau ada peredamnya mengurangi kerusakan lebih awal pada kap mesin. Yang lain-lainnya untuk perawatan berkala lakukan saja sesuai dengan jadwalnya. Servis setiap 5.000 km dan oli mesin, oli filter, radiator coolant dan minyak rem sesuai jadwalnya. Untuk rem sendiri, rem ya, kalau untuk servis tidak ada batasan waktunya, jadi lihat kondisi saja. Setiap servis kita periksa. Untuk pembersihnya kita ada brake pad cleaner ya. Brake pad cleaner itu digunakan memang kadang-kadang ada zat-zat kimia seperti oli atau segala macam. Kalau kita bersihkan tanpa cairan itu kadang-kadang nggak hilang. Ya, makanya kita pakai brake pad cleaner. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan seputar R3 atau kendaraan yang lain secara umum. Silakan. Ada yang bertanya, silakan. Gimana cara memanaskan mobil kalau pagi-pagi kita memanaskan mobil ya? Oke, terima kasih dengan Om Ismail. Ya, menanyakan bagaimana cara memanaskan mobil pada pagi hari ya. Memanaskan mobil untuk yang pertama kita lakukan sebelum menghidupkan ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, periksa dulu kondisi oli mesin, air radiator, dan mungkin ada benda-benda di bagian mesin. Mungkin kadang-kadang ada kursi atau tikus terjebak di situ ya. Jangan sampai pada saat dihidupkan terkena panbel bisa putus. Sudah memastikan kondisi yang terkena
oke, tali segala macam sudah oke. Pastikan bahwa rem tangan dalam keadaan tertarik. Tangan dalam keadaan tertarik, jangan sampai gigi dalam keadaan masuk. Jadi gigi harus netral terlebih dahulu. Jangan sampai pada saat starter langsung lompat. Ya. Kemudian di kontak di-on-kan. Kemudian pastikan indikator lampu yang ada di dashboard itu menyala semua. Itu untuk memastikan kondisi semua sistem yang ada di kendaraan itu berfungsi, baik itu injection, kemudian kontrol lampu oli mesin, kontrol minyak rem, handbrake, kemudian kontrol temperatur, itu harus berfungsi semua. Nah, sesudah itu mungkin kebiasaan teman-teman sih kalau memutar kunci otak di posisi on, itu pasti akan mendengarkan suara gitu kan. Nah, itu suara dari injection valve, pompa bahan bakar. Jadi pada saat di kontak itu bekerja beberapa detik. Jadi bahan bakar dari ini masuk ke sistem langsung mengisi ruangan. Jadi pada saat di starter langsung akan bisa itu. Itu pun salah satu fungsi kita memastikan bahwa itu pompa bekerja. Ya. Nah, setelah itu kenapa? Kalau nggak bunyi bisa dipastikan tidak bekerja. Pada intinya langsung dihidupkan itu tidak ada masalah. Ini hanya memastikan sudah ada. Itu sudah bekerja. Ya, kemudian sistem pun biasanya membaca dulu